والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون. Untuk memberitahukan kepada kita semua jalan sampai ke surga, atau mewanti-wanti kita perbuatan yang bisa mengantarkan ke neraka. Maka Nabi SAW bersabda, ma min amalin, tidak ada satu amalan, yudkhilukumul jannah, yang memasukkan kalian ke dalam surga, illa qad amartukum bih, kecuali pasti amalan itu telah aku perintah, kata Nabi. Jadi Nabi meninggalkan kita, umatnya, ini sempurna semua. Tidak ada satupun atau sekecil apapun amalan yang memasukkan kita ke dalam surga. Pasti amalan itu Nabi sudah perintahkan dan Nabi sudah sebutkan. Wa ma min amalin yudkhilukumun nar illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak pula ada satu perbuatan sekecil apapun itu, apalagi yang besar, yang dapat memasukkan kita ke dalam neraka, kecuali pasti Rasulullah SAW sudah peringatkan untuk kita agar kita tinggalkan dan jauhi. Begitu cintanya Rasul SAW kepada kita, sehingga harapan Nabi SAW kepada umatnya adalah agar umat ini semuanya selamat sampai ke surga. Tapi ya namanya sunnatullah, kalau selamat semua kan ya enggak kan gitu ya. Ada saja nanti yang minal ngeyeliin. Ya. Ada saja umat Rasul ini yang minal ngeyeliin. Ya, diajak ke surga tapi maunya ke, itulah yang dimaksud wahadainahun najdain. Ya, kami berikan kepada mereka dua jalan. Jalan yang baik, jalan yang buruk. Jalan taat, jalan maksiat. Jalan iman dan jalan kekafiran. Semua itu ada di mata kita, di depan kita. Tinggal mana yang mau dipilih. Nah, Allah sedang menjelaskan tentang ini jalan kebaikan yang bisa mengantarkanmu ke surga. Apa itu? Yang pertama, fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Jadi amalan yang pertama mengantarkan ke surga, fakku raqabah, membebaskan budak. Karena konteksnya ini ayat atau surat turun di zaman memang ketika itu perbudakan masih sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, bahkan sejarah mencatat bukan hanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan setelah zaman-zaman berikutnya pun perbudakan masih ada sampai di zamannya Sultanul Ulama. Siapa Sultanul Ulama? Pemimpinnya para ulama. Siapa tuh? Gelarnya tuh, dapat gelar begitu tuh. Imam Izzuddin bin Abdussalam, ya, Imam Izzuddin bin Abdussalam, ya. Jadi beliau pernah diminta oleh kaum muslimin untuk menyampaikan di khutbah Jumat tentang keistimewaan memerdekakan budak. Karena banyak budak-budak di zaman itu yang dizolimi oleh tuannya. Banyak tuan-tuannya ini juga yang tidak menjalankan agama. Jadi punya budak akhirnya zalim. Ya. Maka Imam Iz bin Abdussalam, Imam Iz ya, Iz bin Abdussalam kemudian berpikir dulu. Jumat sudah penuh orang, termasuk orang-orang yang request minta tema tentang membebaskan budak, ya, Imam Iz bin Abdussalam ini. Sampai kemudian ternyata di khutbah Jumat itu beliau tidak menyampaikan tema tentang keutamaan memerdekakan budak. Wah, kecewa. Antum sudah request ke Ustadz minta temanya A, tiba-tiba Ustadz datang nggak nyampaikan request antum. Apa perasaannya? Ya, apalagi yang request pengurus masjid, wis rata undang meneh kan gitu ya. Sudah request kok nggak disampaikan kan gitu. Nah, kan biasanya ada tuh pengurus-pengurus masjid yang mau ngundang Ustadz tapi request dulu. Ada kan gitu ya. Gitu. Itu pasti itu nanti. Sampai Jumat berikutnya
juga ternyata beliau tidak menyampaikan keutamaan memerdekakan budak. Sehingga orang-orang yang request ini sudah putus asa, ada budak-budak makin sengsara lah ini. Yang kita minta, kita harapkan Imam Al-Is bin Abdul Salam harusnya menyampaikan, ternyata nggak nyampaikan. 1 bulan hampir lebih sedikit barulah beliau berkhutbah Jumat tentang keistimewaan memerdekakan budak. Harus menunggu 1 bulan untuk tema ini, bukan karena beliau tidak hafal hadis-hadis atau ayat-ayat yang bertemakan tentang membebaskan budak. Hafal di luar kepala, termasuk ayat ini, fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghaba. Hafal, tapi kenapa tidak disampaikan? Karena kata beliau, tahukah kalian kenapa saya harus menunggu sekian minggu, sekian pekan untuk menyampaikan ini? Karena semenjak kalian datang, saya berpikir kalau saya mau menyampaikan tema tentang keutamaan memerdekakan budak, sementara saya sendiri belum pernah memerdekakan budak. Bagaimana caranya saya menyampaikan sesuatu yang saya sendiri tidak lakukan? Masya Allah, itu dulu tuh, ulama dulu tuh. Ya. Makanya ya Allah, jauh kalau kita ini kan ceramah dulu, ngelakoninya nanti kan gitu ya. Ceramah dulu, ngelakoninya wallahu a'lam. Maka beliau kumpulkan uang sedikit demi sedikit sampai terkumpul itu uang dan simpanannya cukup untuk membeli budak. Maka dibelilah budak itu yang setelah beliau beli kemudian dimerdekakan. Nah, kalau sudah memerdekakan budak baru bisa bicara keutamaan memerdekakan budak. Wah, Masya Allah, hebat nih kalau sudah begini nih ya. Gitu ya. Jadi kalau kita dengarkan Ustadz berbicara tentang keutamaan sholat berjamaah, maka yang ceramah harus sholat berjamaah dulu. Gitu. Jangan-jangan nih ceramah keutamaan sholat berjamaah tapi nggak pernah kelihatan di masjid lingkungannya, sampai pengurus masjid sudah ganti, dia nggak tahu, loh kok sudah ganti ya sekarang pengurus ya, yang lama kemana, kan gitu ya. Lah bapaknya nggak datang-datang ke masjid. Masya Allah, dulu sampai seperti itu ikhwan ya. Jadi ini amalan yang ya dulu, kalau hari ini sudah ya tidak ada yang melakukannya mungkin ya, wallahu alam, karena saya sendiri nggak tahu perbudakan itu di dunia saat ini masih ada atau tidak. Lanjut ya. Aw it'amun fi yaumin dzi masghaba. Amalan yang kedua, it'amun fi yaumin dzi masghaba, yaitu it'am. It'am artinya memberi makan di waktu yang dzi masghaba, maja'ah, yang betul-betul kondisinya lapar sekali. Ya. Jadi orang memang kelaparan diberi makan. Jangan orang nggak butuh tapi dikasih bantuan. Loh kok saya ini nggak apa-apa Pak, yang penting laporannya selesai ini Pak. Ya makanya banyak bantuan itu kadang nggak tepat sasaran. Karena yang penting laporannya selesai. Enggak, harus tepat sasaran. Apalagi kalau itu amanah. Ya, apalagi kalau itu apa? Amanah. Maka tidak sama orang yang tidak lapar diberi makan dengan orang yang lapar kemudian diberi makan. Maka ketika orang yang betul-betul lapar, masghaba, diberi makan, itu keutamaannya luar biasa. Sampai di sini disebutkan dalam hadis, min mujibatir rahmati, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Jabir, min mujibatir rahmati, di antara sebab Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Mujibat itu artinya yang mewajibkan Allah memberikan rahmat. Ya, yang mewajibkan Allah memberikan rahmat. Arti kalau kita melakukan ini, Allah wajib memberikan balasannya. Itu luar biasa itu. Ya. It'amul muslim as-saghban, yaitu ketika kita memberikan makan kepada seorang muslim dalam kondisi dia sedang sangat-sangat kelaparan. Masya Allah, itu seolah-olah kita telah menyambung nyawa untuknya. Itu yang dimaksud man naffasa an muslim kurbatan
Ya, min kurabid dunya nafasallahu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Seolah-olah kita memberikan kehidupan, padahal kan kita tidak bisa memberikan kehidupan, Pak. Tapi orang yang betul-betul lapar, dia tidak tahu hari ini dia mau makan apa. Karena sudah 2 hari ini mungkin dia tidak makan. Tiba-tiba antum melihat, antum datang, jangan pakai HP tapi ya, itu ya. Antum, ayo kita bentar lagi nih ada orang susah ini. Iya, Bapak udah lama nggak makan, Pak. 2 hari. Sebelas ini. Nah, ini zamannya kita sekarang. Ya. Jadi mau nolong tapi bikin konten, ya gitu. Ya semoga saja ikhlas. Ya semoga saja ikhlas, ya. Karena belum tentu yang miskin tadi itu terima wajahnya disebar di mana-mana, belum tentu. Ya. Maka jangan sampai kita ini ingin berbuat baik tapi menyakiti hati orang yang kita bantu. Itu biasanya bagian dari juga orang tersakiti yang seperti itu. Maka Rasul katakan min mujibati rahmati it'amul muslim saghban. Di antara yang mewajibkan atau mengharuskan Allah memberikan rahmat kepada hambanya, yaitu seorang memberikan makan kepada saudaranya muslim yang kelaparan. Ya, kalau dulu kelaparan memang betul-betul kelaparan sekali, Pak. Kan antum masih ingat nggak ceritanya Umar bin Khattab al-Khalifah radhiyallahu an, yang beliau kemudian keliling-keliling, apa itu namanya kalau sekarang namanya itu selundup apa? Belusukan, kok selundupan lagi ya? Belusukan. Ya, Khalifah Umar bin Khattab belusukan di tengah malam sampai dia lihat ada tenda, anaknya menangis, ya. Dia lihat apa yang sedang dimasak, masak batu. Nggak akan ada masaknya ini karena batu nggak mungkin matang. Dari dulu itu kalau lapar betul-betul kelaparan. Kalau dulu lapar tuh betul-betul kelaparan. Kalau sekarang ini kadang jadi tren, gitu ya. Jadi tren karena orang nggak lapar pun pura-pura lapar. Dulu yang lapar saja nggak ngemis, yang lapar saja dulu nggak ngemis. Sekarang ya pengemis perutnya gede-gede. Lah pengemis perutnya gede. Lah kalau saya ngemis apa nggak ditertawakan, Pak? Ini orang ngemis tapi perutnya gede. Ini kan gitu kan kayaknya nggak ini kan gitu kan. Gitu. Jadi serba lucu, nggak matching katanya, nggak matching. Udah ngemes tapi perutnya kenyang terus ini kan. Jadi makanya mengemis itu jadi aib. Tapi itu tren kadang hari ini. Na'udzubillah. Bahkan termasuk profesi yang menjanjikan. Ya, jangan-jangan gaji kita bulanan itu kalah sama gajinya, sama penghasilannya pengemis. Jangan-jangan. Loh, jangan-jangan. Ya, makanya Nabi mengingatkan kita hati-hati, wanti-wanti, na'udzubillah, jangan sampai mengemis. La yazalu mas'alatu fi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi muz'at minal lahm. Mengemis akan selalu ada di umat ini. Na'udzubillah, ini pekerjaan yang tercela sebenarnya, terhina. Sampai nanti pengemis-pengemis itu yang sebenarnya dia bisa saja bekerja, tapi karena sudah terlalu nyaman mengemis, maka kalau dia mati masih dalam kondisi seperti itu dan tidak bertaubat, bangkit dia di hari kiamat, wajahnya tidak ada dagingnya. Wajahnya tidak ada daging, itu kan mengerikan itu. Ya, mengerikan sekali. Na'udzubillah. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Amalan penghuni surga atau amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah memberikan makan orang yang kelaparan. Orang yang kelaparan. Yatimang dza maqrabah. Dan kemudian juga memberikan makan kepada anak-anak yatim yang masih punya kekerabatan denganmu. Jadi jangan sampai anak yatim kerabat kita ini tidak kita pedulikan. Apalagi kalau yatimnya terbengkalai. Ya, yatimnya terbengkalai. Kalau yatimnya sudah ada yang mengayomi, ya sudah. Kalau yatimnya sudah ada yang mengayomi, ya sudah. Berarti kewajiban kita kemudian sudah terlepas, sudah ada yang mengayomi. Tapi kalau yatim ini belum ada yang mengayomi, artinya
dia tidak mendapatkan orang tua yang peduli dengan dia, kan gitu ya. Misalnya kan ada anak yatim, ya ibunya janda, terus dia dapat suami, suaminya bertanggung jawab, dia urus anak ini, dia sekolahkan, dia nafkahi semua. Jadi dia juga tidak terlalu bersedih ketika ayahnya meninggal. Berarti sudah, ini anak-anak yatim yang tidak mendapatkan pengayoman, apalagi kalau itu kerabatnya sendiri. Ya, maka ini amalan-amalan surga, peduli kepada anak yatim. Al-yatim huwa alladzi yamutu abawahu. Yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Ya, terutama si bapak. Kalau ibu tidak disebut yatim ya. Oh, ini anak yatim Ustadz, ibunya baru meninggal kemarin. Oh, enggak ada. Yang yatim ibunya mati itu hewan. Kalau ini ya ayam ini yatim ini Pak Ustadz. Kenapa ayam yatim? Emaknya baru saja meninggal kemarin. Nah ya, karena yang mencari nafkah ayam itu siapa? Emaknya. Bapaknya kemana? Bapaknya nggak peduli Pak. Bapaknya nggak peduli. Bapaknya nyari betina yang lain. Itu ayam. Maka kalau ada laki-laki bisanya gur bikin tapi nggak mau nafkahi, itu kayak apa? Kayak ayam. Ayah hewan, binatang. Ya, binatang. Maka yatimnya manusia itu kalau ditinggal wafat bapaknya, karena bapaknya lah yang menafkahi, bapaknya yang menghidupinya, ya, gitu. Malam yasil sinnal bulugh. Syarat yang kedua, yang meninggal itu bapaknya. Syarat yang kedua, belum sampai usia baligh. Ya, belum sampai usia baligh. Kalau sudah usia baligh, ya tidak lagi disebut yatim. Kalau sudah baligh. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang tidak punya apa-apa. Matrabah ay la syai'a lahu hatta ka'annahu qad lasiqa bit turab minal faqr. Jadi dia tidak punya apa-apa sampai ya disebut matrabah itu dari kata turab, tanah. Jadi hidupnya itu berdebu dan bertanah karena saking tidak punya apa-apanya. Maka kalau saya mau ringkaskan amalan seseorang yang bisa mengantarkan ke surga di sini adalah semuanya bentuknya sosial. Pada surat ini Allah sebutkan semua amalan yang mengantarkan ke surga di surat ini ya, semuanya bentuknya sosial. Makanya seorang muslim yang baik itu bukan hanya seorang yang hanya memperhatikan kesolehan dirinya sendiri, tetapi seorang muslim yang baik itu setelah dia memperbaiki kesolehan dalam dirinya, dia juga harus dan mesti peduli dengan yang ada di sekitarnya. Tidak bisa dan tidak boleh kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Antum sholatnya untuk antum sendiri. Antum baca Qurannya untuk antum sendiri. Antum puasa sunnahnya untuk antum sendiri. Apakah sudah hebat? Ya hebat, tapi belum istimewa. Kapan kita menjadi manusia yang istimewa? Ketika kita kemudian juga peduli dengan orang yang ada di sekitar kita. Fakur raqabah, bebaskan budak. Berarti orang lain. It'amun fi yaumin dzi masghaba, berikan makan orang yang kelaparan. Berarti sosial. Au yatimang dza maqraba, peduli kepada anak yatim, apalagi karib kerabat, sosial. Ya, au miskinang dza matraba, atau peduli bantu orang-orang miskin, sosial. Ya. Makanya kalau sudah begini luar biasa. Itulah semangat surat Al-Ma'un. Kita sudah lewatkan ya, semangat surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu dari awal sampai akhir berbicara tentang sosial. Ya, baru individu. Fawailul lil musallin. Jadi yang ini yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi kalau kita sudah baik secara personal, pribadinya tuntas tuh, baru kemudian peduli dengan orang semampu kita. Semampu kita kok. Maka kemudian Al-Quran sebutkan, summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian orang-orang yang beriman. Kemudian di sini terjemahnya apa? Summa kana minal ladzina amanu.
Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman. Kata para ahli tafsir, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi. Kemudian dia termasuk orang yang beriman. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah makna yang pertama, bahwa iman itu syartu qubulit ta'ah. Iman itu syarat diterimanya ketaatan. Setaat apapun seseorang, kalau dia tidak beriman, atau sebanyak apapun kebaikan seseorang, kalau tidak beriman, maka tidak akan diterima kebaikan itu sebagai amal yang berbuah pahala di akhirat nanti. Biarpun kebaikannya Allah akan balas di dunia. Ya. Dia tidak beriman, tapi orang baik. Dia bantu bapak-bapak tua susah menyeberangi jalan. Dia bantu menyeberangi jalan. Ya, bisa jadi perbuatan dia non muslim ini atau orang kafir ini menyeberangkan jalan orang tua yang papa tidak bisa menyeberang tadi, ya, itu Allah langsung balas kebaikannya di dunia. Langsung. Karena Allah tidak ingin berhutang kepada makhluknya. Ya. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian pahala. Ini yang disebutkan oleh Imam At-Qurtubi. Karena beliau mengatakan, fal imanu billahi ba'dal infaqi la yanfa'u bal yajibu an takuna ta'atu mashubatan bil iman. Maka keimanan kepada Allah yang baru saja dimiliki setelah infak dulu nih. Ada orang berinfak dulu tapi belum beriman. Itu tidak akan manfaat. Kecuali, kata beliau, antakuna ta'atu mashubatan bil iman. Ketika seseorang berbuat ketaatan, dia sudah dalam kondisi beriman. Dari mana kesimpulan ini diambil? Kesimpulan ini diambil dari hadis Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," ini hadis yang sudah saya sering sampaikan atau pernah sampaikan. "Inna ibna Jad'an, sesungguhnya dulu ada laki-laki yang sangat baik, namanya Abdullah bin Jad'an." Namanya Abdullah bin Jad'an. Orang ini terkenal baik betul di Mekah. Kana fil jahiliyati yasilur rahimah. Di zaman jahiliyah dulu, Ibnu Jad'an adalah orang yang sangat suka menyambung silaturahim. Wa yut'imu ta'ama, dan memberikan makan kepada fakir miskin. Wa yafuqul 'ani, membantu orang yang kesulitan. Wa ya'tiqur riqaba, dan membebaskan budak-budak. Banyak dia bebaskan budak-budak. Wa yahmilu ala ibilihi lillah, bahkan dia membawa onta dengan lengkap barang-barang bawaannya semuanya untuk Allah. Ya, lillah maksudnya itu artinya ikhlas. Maksudnya itu dia apa? Ikhlas, enggak mengharapkan pamrih. Fahal yanfa'uhu dzalika syai'an? Apakah semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Ibnu Jad'an tadi bermanfaat untuknya di akhirat? Qala, Nabi menjawab, la, tidak bermanfaat sama sekali semua kebaikan yang dilakukan Ibnu Jad'an. Innahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin, karena dia tidak pernah beriman hatinya, sehingga dia tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya. Dia juga nggak pernah meyakini akan ada hari kebangkitan, hari pembalasan. Nggak pernah meyakini. Makanya orang yang kafir bisa saja berbuat kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan Allah langsung balas di dunia. Tapi tidak Allah berikan pahala untuknya di akhirat. Kenapa? Karena Allah tak mau berhutang kepada hambanya. Yang kedua, maksud summa kana minal ladzina amanu, bahwa iman itu syarat diterimanya amal. Maka seseorang yang dulu pernah melakukan kebaikan, kemudian dia masih dalam kondisi kafir,
Setelah itu dia mendapatkan hidayah. Misalkan 10 tahun yang lalu dia pernah berbuat baik. Kemudian 10 tahun kemudian dia mendapatkan hidayah masuk Islam. Maka apakah kebaikannya yang dulu pernah dia lakukan tadi terus tidak ada pahalanya sama sekali? Itulah yang ditanyakan oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam berjumpa dengan Nabi ba'dama aslama, setelah dia masuk Islam. Dulunya dia kondisinya kafir. Hakim bin Hizam tadi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Hakim bin Hizam, inna kunna, sesungguhnya kami dahulu, natahannasu bi'a'mali fil jahiliyah. Kami ini dulu banyak melakukan amalan-amalan yang baik di zaman jahiliyah. Natahannas artinya nata'abbad. Kami dulu banyak ibadah di zaman jahiliyah. Ibadahnya itu ya memberi orang, membantu semua. Karena orang jahiliyah juga masih ada amalan-amalan yang baik. Fahal lana minha syai'un, apakah setelah kami masuk Islam, kebaikan-kebaikan yang dulu kami lakukan waktu jahiliyah itu masih juga kami bisa dapatkan pahalanya? Faqala alaihi salam, maka Nabi SAW pun bersabda, aslamta ala ma aslafta minal khair, kamu telah masuk Islam dan kebaikan-kebaikanmu yang dahulu, aslafta minal khair, juga bersamamu hari ini. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ada dulu, saya dulu memang muslim ustaz terus, tapi saya dari dulu memang suka bantu-bantu orang, gitu ya. Saya tuh suka sedekah, kalau ada orang susah saya sedekah, kalau ada ini macam-macam ya. Itu panggilan jiwa. Dia ada panggilan jiwa. Karena untuk jadi seseorang yang punya iba kasihan dengan orang yang miskin, itu tidak harus muslim. Ya. Orang kafir pun kalau hatinya hidup, dia melihat orang susah, ya dia akan kasihan, dia akan iba. Maka kalau seorang kafir hatinya bisa iba melihat orang yang sulit, susah, kesusahan, harusnya seorang muslim harusnya lebih iba lagi. Harusnya, karena kan seorang muslim punya keimanan. Ya, punya keimanan. Jadi ini maknanya dua. Tsumma kana minal ladzina amanu, mana yang pertama adalah orang kalau tidak beriman tidak akan diterima amal kebaikannya. Yang kedua, kebaikan-kebaikan yang dahulu dilakukan saat dia kafir, kemudian setelah itu masuk Islam, maka amal kebaikan tadi tidak akan disia-siakan oleh Allah, tapi tetap menyertainya. Ya, tetap menyertainya. Ini tanda sayangnya Allah kepada hambanya. Kalau kita kan enggak. Ya saya dulu pernah ini ya, karena kamu sudah pindah ya akhirnya itu dianggap nggak ada. Loh, tapi kan saya ini ya nggak ada, itu sudah dianggap hangus. Kalau orang kan gitu kan, sudah dianggap apa? Hangus. Karena sebenarnya bukan apa, dia nggak mau saja ganti rugi, hangus. Kalau Allah enggak. Kenapa? Karena Allah enggak rugi memberikan pahala kepada hambanya. Allah tidak pernah jatuh miskin hanya karena memberikan pahala kepada hamba. Karena Allah ghani, Allah maha kaya. Ya ibadi, hai hambaku, lau anna awalakum, seandainya manusia yang dari awal, wa akhirakum, sampai yang akhir, wa jinnakum, wa insakum, wa jinnakum, dari golongan jin atau manusia, kanu ala atqa rajulin minkum, semuanya bertakwa, mazada dzalika fi mulki syai'an, enggak akan menambah kemuliaanku, kekayaanku, kerajaanku sedikit pun. Jadi Allah itu, kita mau taat semua, Allah enggak tambah kaya, enggak menambah sedikit pun kerajaannya. Mau kita semuanya kufur semua, ya, enggak ada yang masuk surga, Allah pun tidak jatuh karena jatuh miskin, karena Allah ghani, Allah itu maha kaya. Jadi yang untung ketika kita berbuat baik siapa? Kita. Yang rugi ketika kita berbuat buruk siapa? Kita sendiri.
Allah tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Baik. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Sudah isya belum sih, Pak? Belum. Iya. Allah kemudian menyebutkan amalan manusia surga. Apa itu amalan manusia surga? Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Manusia-manusia surga itu adalah orang-orang yang saling menasehati untuk sabar dan saling menasehati untuk selalu berkasih sayang. Islam ini agama kasih sayang, Pak. Sabar iya, karena ad-dinu nasiha. Islam agama ini nasihat semua isinya. Saya duduk di sini kan sedang memberikan nasihat. Nasihat untuk saya, nasihat untuk antum. Nanti antum kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol juga sebenarnya ketika menyampaikan agama, kita sedang menyampaikan nasihat. Agama ini semua isinya nasihat kok. Ya. Gitu. Nasihat untuk apa? Ini di sini dikatakan nasihat untuk bersabar. Karena muatan agama itu sabar dan syukur. Antum duduk di sini harus sabar. Kalau tidak sabar dari tadi sudah pergi pindah. Ya. Ini Masya Allah, antum ngumpul di sini, sabar kita duduk di sini. Maka ketaatan pun butuh kesabaran. Orang kalau tidak sabar, taatnya itu bisa mutung. Bisa mutung. Ya, banyak orang futur dalam ketaatan. Kenapa orang banyak futur dalam ketaatan? Karena nggak ikhlas. Kadang orang berbuat taat, motifnya itu dunia. Ya, kenapa kamu rajin sholat ke masjid? Ya, moga-moga rezekinya lancar. Ternyata rezekinya seret. Mutung dia. Kenapa kamu sholat duha? Supaya lancar rezekinya. Sudah berapa lama duha? 8 bulan. Terus masih seret juga. Mutung dia. Karena ada orang yang ibadah motifnya dunia. Nanti dia nggak dapat apa-apa kecuali hanya dunia. Ya, kecuali hanya dunia itu yang dia dapat. Maka coba berikan nasihat, karena taat butuh kesabaran, ketaatan butuh sabar. Sabar ketika dapat ujian dari Allah, butuh kesabaran. Ujiannya macam-macam. Entah ujiannya kita diuji dengan anak yang durhaka, na'udzubillah. Atau kita diuji dengan istri yang durhaka, na'udzubillah. Atau kita diuji dengan suami yang zalim, na'udzubillah. Atau kita diuji dengan pilotnya, bisnis kita, atau kita diuji dengan penyakit, atau kita diuji dengan macam-macam. Maka orang yang dapat ujian pun harus bersabar. Dan sabar menahan diri dari maksiat. Jadi saling mengingatkan. Lihat katanya, lihat lafadznya. Watawasau. Tawasau artinya saling mengingatkan, saling menasehati. Berarti kita hidup itu tidak boleh sendiri. Ya, kita hidup nggak boleh sendiri. Ini ada seorang muslim sendiri, jangan tidak peduli gitu ya, tidak gaul, tidak sosial. Asal sudah sholat, pulang ke rumah tutup pintu. Sholat, pulang ke rumah tutup pintu. Bahkan tetangga sebelahnya pun dia tidak kenal. Ini siapa sih ini? Siapa ya? Tidak kenal dia. Ya, ada yang salah berarti dengan Islam kita kalau begitu. Antum kenal ya tetangga antum ya? Halo? Antum kenal ya? Kenal Pak ya? Kenal ya? Yang penting kenal dulu lah gitu ya. Jangan sampai nggak kenal. Maka saya kadang tuh kalau rumah udah gede-gede banget, rumah besar-besar betul tuh. Ya, yang pagernya saja sampai nggak kelihatan lagi itu. Saya tuh mikir, ini orang punya tetangga apa enggak? Ya, karena kadang seorang yang seperti ini menghalangi dirinya sendiri untuk kenal dengan tetangga. Ya. Gitu. Saya nggak ngelarang antum punya rumah besar ya, silakan antum punya rumah. Yang penting tahu tetangga atau tahu teman. Maka seorang muslim itu jangan sendiri. Maka ada sholat berjamaah. Banyak amalan-amalan dalam Islam ini jama'i. Ya, banyak amalan jama'i yang nggak bisa tegak kecuali harus bersama-sama. Makanya hidup kita harus sama-sama supaya ada saling menasehati. Saudara itu saling menasehati. Untuk apa? Sabar. Selalu bersabar. Watawasau bil marhamah.
dan untuk berkasih sayang. Kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Ya. Makanya agama ini kasih sayang. Kasih sayang. Karena kasih sayang Rasulullah kepada penduduk Taif, hari ini kasih sayang Nabi itu berbuah hasil yang luar biasa. Penduduk Taif adalah penduduk yang beriman. Banyak ulama-ulama muncul dari negeri ini. Padahal kalau dulu Rasulullah emosian, tapi Nabi kan nggak emosian. Nabi itu penyayang. Ya, kalau dulu Rasul emosian, waktu Nabi terluka itu, ya, sampai dilempari kepalanya dengan batu, kakinya sampai berdarah-darah, malaikat gunung sudah siap mengangkat bukit menghancurkan penduduk Taif. Kalau Nabi seperti kita, muka sudah penuh darah, kepala pecah, kaki berdarah, lapar perut, dilempari kotoran, terus malaikat datang. Gimana Pak? Kita hajar saja Pak. Oh ya, antam saja tuh malaikat. Gitu ya. Itu kita. Tapi karena Rasulullah itu penyayang, bil mu'minina raufun rahim. Nabi penyayang luar biasa. Apa kata Nabi? Jangan. Fa innahum la qaumun la ya'lamun. Karena mereka itu orang yang tidak tahu, Masya Allah. Bentuk kasih sayangnya Nabi hari ini, Taif menjadi tempat para ulama-ulama yang membela agama Allah. Kasih sayang Pak. Maka orang yang berkasih sayang atau orang yang menyebarkan kasih sayang nggak akan ada ruginya. Karena kasih sayang Nabi kepada penduduk Mekah. Bayangkan, Rasulullah diboikot 3 tahun, tidak boleh bergaul, makan pun susah. Bukan hanya beliau, seluruh keluarganya, sahabatnya banyak yang mati, terbunuh, dibunuh oleh penduduk Mekah dalam peperangan. Pamannya sendiri tewas, gugur, syuhada, meninggal dunia dalam peperangan. Dan termasuk Siti Khadijah sakit hanya karena sebabnya diboikot tadi, kelaparan dan sebagainya. Abu Thalib meninggal juga sama. Begitu sedihnya Rasulullah dengan ujian-ujian ini. Diusir Rasul dari kampung halamannya Mekah. 8 tahun kemudian, mereka-mereka yang terusir dengan dihinakan ini bisa kembali lagi ke kota Mekah, menaklukkan Mekah. Penduduk Mekah dalam kondisi ketakutan. Mereka pasrah apa yang akan dilakukan oleh Nabi. Itu dalam benak mereka itu bayangannya kami mati, kami mati, kami mati. Kenapa? Karena selama ini mereka sendiri berulang kali ingin membunuh Rasul dan para sahabatnya. Tapi karena Rasul rahmah, rahim, penyayang. Apa kata Nabi? Kira-kira apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Semuanya tertunduk diam, tidak berani menjawab satupun, karena mereka sudah dalam kondisi ketakutan. Tapi Rasul katakan, idhabu wa antum tulaqa. Hei penduduk Mekah, silakan kalian hidup seperti biasa, bebas, tidak ada dendam di antara kita. Allahu Akbar. Rahmat. Maka ini yang kurang dari umat hari ini, termasuk dai-dainya, termasuk ustadz-ustadznya. Ya, harusnya ustadz, dai, mubaligh melihat umat ini dengan ainur rahmah, dengan mata kasih sayang. Namanya umat pasti banyak salahnya. Maka kalau banyak salahnya dinasehati. Jangan terus ini neraka, ini amal neraka, naudzubillah. Harusnya lihat dengan kacamata kasih sayang. Karena kadang umat ini tersesat karena tidak tahu. Mereka ingin benar sebenarnya, tapi kemudian tersesat. Wallahu a'lam bisawab, saudaraku. Karena waktu sudah isya, semoga yang sedikit ini bisa kita fahami bersama. Maka jadilah kita termasuk hamba Allah yang saling memberikan nasihat. Ya, budaya kita ini budaya pekiwuh kadang. Ngasih nasihat itu merasa nggak enak. Tapi nggak apa-apa, kasih nasihat. Ya. Karena budaya pekiwuh akhirnya orang salah nggak dinasehati, jadi ngerasanya benar terus. Banyak imam sholat itu salah, tapi karena nggak ada yang nasehati, jadi dia nggak sadar kalau dia salah. Akhirnya kita sendiri jadi makmumnya serba nggak enak. Padahal kita tahu imamnya bacaannya salah. Banyak itu.
Yang sampai ke saya begitu, Ustaz, apa hukumnya? Saya sholat di belakang imam yang bacaannya nggak pas, banyak salahnya, termasuk Al-Fatihah. Ya kalau antum tahu imam bacaannya nggak benar, antum sholat di belakang, ya nggak sah antum, nggak sah, ya. Karena antum yang tahu, harusnya antum yang maju jadi imam, kan gitu. Nasihati. Tapi kalau dinasihati terus dia ngambek, Ustadz, nggak datang lagi, ya sudah, ya itu kejadian. Karena saya dipesankan oleh jamaah, Ustadz, besok tolong sampaikan kajiannya apa tentang imam ideal itu seperti apa. Kenapa? Karena tempat kami ada imam yang nyeyelan, Ustadz, nyurutukan terus, ya, maju terus padahal bacaannya salah. Udah, setelah disampaikan, hasilnya apa? Imamnya ngambek. Ya, nah itu kita tuh kadang belum bisa menerima kalau kita itu salah. Emang butuh kebesaran hati. Nasihat, tapi nasihatnya harus dengan baik, ya. Nasihatnya harus dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله